Pernahkah Anda merasa terombang-ambing oleh badai emosi yang datang tiba-tiba? Dalam kehidupan, ada saat-saat ketika situasi tak terduga menghantam kita, konflik, kegagalan, atau perubahan yang tak diinginkan. Seperti kapal di tengah lautan yang bergelombang, kita membutuhkan jangkar untuk tetap tenang dan tegar. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi, pernah berkata, "Kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kunci untuk menghadapi badai kehidupan terletak pada cara kita memahami dan merespons dunia di sekitar kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 pelajaran penting dari filsafat Stoik yang akan membantu Anda menguasai emosi, menjaga ketenangan, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Pelajaran ini bukan sekadar teori. Ini adalah pedoman praktis yang telah teruji oleh waktu untuk menemukan kedamaian batin di tengah kekacauan. Sebelum kita mulai, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan bagikan agar lebih banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari filosofi Stoik. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pelajaran berharga lainnya. Mari kita mulai perjalanan ini menuju ketenangan dan kekuatan diri. 1. Pahami apa yang bisa kamu kendalikan. Dalam kehidupan, kita seringkali menghadapi berbagai situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Entah itu rencana yang gagal, perlakuan orang lain yang mengecewakan, atau perubahan mendadak yang datang tanpa peringatan. Ketika hal ini terjadi, seringkali kita merasa kehilangan kendali, seakan-akan dunia bergerak di luar kehendak kita. Namun, filsafat Stoik menawarkan sebuah prinsip sederhana namun mendalam. Pahami apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak. Konsep ini dikenal sebagai dikotomi kendali yang diperkenalkan oleh filsuf Stoik seperti Epictetus. Ia berkata, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Hal-hal yang berada dalam kendali kita mencakup pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Sementara itu, hal-hal yang berada di luar kendali kita meliputi opini orang lain, cuaca, atau peristiwa eksternal yang terjadi. Bayangkan sebuah skenario sederhana. Anda merencanakan acara penting di luar ruangan dengan persiapan yang matang, namun tiba-tiba hujan deras turun. Anda tidak bisa mengontrol cuaca, sekeras apapun usaha Anda. Tapi bagaimana Anda merespons hujan tersebut? Itu adalah pilihan Anda sepenuhnya. Anda bisa mengeluh, menyalahkan keadaan, dan membiarkan emosi negatif merusak hari Anda. Atau, Anda bisa beradaptasi, memindahkan acara ke dalam ruangan, menikmati hujan sebagai bagian dari pengalaman, atau melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih penerimaan. Prinsip ini juga berlaku dalam interaksi dengan orang lain. Tindakan dan perkataan seseorang mungkin menyakitkan, tetapi Anda tidak memiliki kendali atas bagaimana mereka bertindak. Yang Anda kendalikan adalah bagaimana Anda bereaksi. Apakah Anda akan membalas dengan kemarahan atau memilih untuk merespons dengan bijak? Dengan memahami batasan ini, kita membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu. Sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memandang dan menilainya. Ketika Anda dihadapkan pada situasi sulit, cobalah untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendali saya? Jika jawabannya ya, maka ambillah tindakan yang tepat. Jika jawabannya tidak, maka latihlah penerimaan dan fokuskan energi Anda pada hal-hal yang masih bisa Anda pengaruhi. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perang melawan realitas yang tidak bisa diubah. Kita mungkin tidak bisa menghentikan angin yang bertiup kencang, tetapi kita bisa menyesuaikan layar perahu kita agar tetap melaju ke arah yang diinginkan. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, memberikan kejelasan dan ketenangan. Misalnya,
Dalam menghadapi kegagalan atau kekecewaan, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai akhir dari segalanya atau sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Kita mungkin tidak bisa mengontrol hasil dari usaha kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas upaya yang kita lakukan. Dengan pola pikir ini, setiap tantangan berubah menjadi kesempatan untuk mengasah diri dan memperkuat mentalitas kita. Di dunia yang seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan, prinsip pahami apa yang bisa kamu kendalikan adalah jangkar yang akan menjaga kita tetap stabil. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mencoba mengubah dunia, tetapi pada menguasai diri sendiri, pikiran, tindakan, dan respons kita terhadap dunia di sekitar kita. Dengan menginternalisasi kebijaksanaan ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. 2. Renungkan sebelum bereaksi. Di era modern yang serba cepat, kita hidup dalam budaya di mana reaksi instan seringkali dianggap sebagai keharusan. Segala sesuatu bergerak dengan cepat, pesan harus dibalas segera, keputusan harus dibuat dalam sekejap, dan respons emosional seolah-olah menjadi refleks yang sulit dikendalikan. Namun, dalam situasi seperti ini, berhenti sejenak untuk merenung sebelum bereaksi menjadi salah satu keterampilan paling berharga yang diajarkan oleh filsafat Stoik. Bayangkan sebuah situasi sederhana. Anda menerima pesan dari rekan kerja yang mempertanyakan hasil pekerjaan Anda. Kata-kata dalam pesan tersebut terasa tajam, dan tanpa berpikir panjang, Anda langsung merasa tersinggung. Reaksi spontan mungkin berupa balasan yang penuh amarah atau kekecewaan. Namun apa dampaknya? Bukankah ini hanya akan memperburuk keadaan? Sebaliknya, jika Anda memberi diri Anda waktu sejenak untuk berhenti dan merenung, hasilnya bisa sangat berbeda. Anda akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentang saya? Apakah maksud rekan saya untuk menyakiti perasaan saya? Ataukah saya hanya salah menafsirkan? Refleksi adalah proses menciptakan jarak antara stimulus dan respons, memberi ruang bagi pikiran untuk mengevaluasi situasi dengan lebih bijaksana. Stoik percaya bahwa perasaan negatif seringkali muncul bukan karena kejadian itu sendiri, tetapi karena penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Dengan meluangkan waktu untuk merenung, kita bisa memisahkan emosi dari fakta, membedakan antara persepsi dan kenyataan. Marcus Aurelius, dalam jurnal pribadinya Meditations, seringkali menekankan pentingnya jeda sebelum bertindak. Baginya, kebijaksanaan berasal dari kemampuan untuk melihat segala sesuatu dengan tenang dan objektif, bukan dengan impulsif. Ketika kita bereaksi tanpa berpikir, kita menyerahkan kendali atas diri kita kepada keadaan di luar sana. Namun, ketika kita berhenti dan merenung, kita merebut kembali kendali itu dan bertindak dengan lebih tenang serta rasional. Renungan sebelum bereaksi juga membuka ruang untuk memahami diri sendiri dengan lebih mendalam. Terkadang, kita merespons sesuatu secara berlebihan, bukan karena situasi saat ini, tetapi karena luka lama yang belum sembuh atau pola pikir yang belum kita sadari. Misalnya, sebuah kritik mungkin memicu perasaan tidak berharga yang telah lama tertanam. Dengan merenung, kita bisa menggali lebih dalam. Mengapa hal ini membuat saya begitu marah? Apakah ini tentang situasi sekarang atau tentang sesuatu dari masa lalu saya? Proses ini membantu kita tumbuh secara emosional karena kita mulai mengenali pola reaksi kita dan mencari cara untuk merespons dengan lebih bijaksana. Dalam hubungan antar pribadi, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi adalah penyelamat. Berapa banyak konflik yang bisa dihindari jika kita memilih untuk mendengarkan daripada langsung menyalahkan? Berapa banyak kesalahpahaman yang bisa diperbaiki jika kita memberikan diri kita waktu untuk memahami perspektif orang lain? Dalam momen-momen seperti ini,
refleksi bukan hanya tentang menjaga ketenangan pribadi, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk empati dan pengertian. Di dunia profesional, praktik ini juga sangat berharga. Pemimpin yang mampu merenung sebelum bertindak seringkali dihormati dan diikuti. Mereka tidak tergesa-gesa mengambil keputusan yang bisa berdampak jangka panjang hanya demi kepuasan instan. Sebaliknya, mereka menilai situasi dengan hati-hati, mempertimbangkan semua sudut pandang, dan bertindak dengan penuh pertimbangan. Sikap seperti ini menciptakan rasa percaya di antara rekan kerja dan bawahan. Melatih kemampuan ini bukan berarti kita menghindari emosi atau menekan perasaan. Justru sebaliknya, refleksi memberi kita kesempatan untuk memahami emosi kita secara mendalam. Ini adalah tindakan sadar untuk memberikan ruang bagi perasaan kita tanpa membiarkannya mengambil alih kendali. Bagaimana kita bisa mulai mempraktikkannya? Mulailah dengan langkah sederhana. Ketika Anda merasa emosi mulai mendidih, entah itu kemarahan, ketakutan, atau frustrasi, ambil napas dalam-dalam. Hentikan sejenak apapun yang sedang Anda lakukan dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah respons ini benar-benar sepadan dengan situasi? Bagaimana dampaknya jika saya bertindak sekarang? Adakah cara yang lebih bijaksana untuk merespons? Latihan ini mungkin terasa sulit di awal, tetapi dengan waktu dan kesabaran, refleksi akan menjadi kebiasaan alami yang membantu Anda merespons kehidupan dengan lebih tenang dan bijaksana. Pada akhirnya, kemampuan untuk merenung sebelum bereaksi adalah bentuk kekuatan diri yang sesungguhnya. Di dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan, berhenti sejenak adalah bentuk perlawanan yang sunyi namun sangat berarti. Dengan merenung, kita tidak hanya menjaga kedamaian batin kita, tetapi juga membangun hubungan yang lebih harmonis, keputusan yang lebih matang, dan kehidupan yang lebih selaras dengan nilai-nilai kita. 3. Latih ketidakberpihakan emosi. Di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan dan tuntutan, emosi kita seringkali bergejolak layaknya ombak di tengah lautan. Perasaan marah, kecewa, sedih, atau euforia dapat datang dan pergi dengan cepat, membuat kita kehilangan keseimbangan. Dalam situasi seperti ini, filsafat Stoik memperkenalkan konsep yang disebut dispassion atau ketidakberpihakan emosi. Namun, jangan salah paham. Ketidakberpihakan emosi bukan berarti menekan perasaan atau menjadi apatis terhadap kehidupan. Sebaliknya, ini adalah tentang mengamati emosi tanpa membiarkan emosi itu menguasai kita. Bayangkan diri Anda sedang menonton sebuah film. Dalam film tersebut, ada adegan yang menegangkan, menyedihkan, atau penuh ketidakadilan. Anda mungkin merasa terlibat secara emosional, merasakan ketegangan atau simpati terhadap karakter. Namun, di balik itu semua, Anda tetap sadar bahwa apa yang Anda lihat hanyalah sebuah cerita. Anda tidak melompat ke layar untuk menyelamatkan sang tokoh utama, bukan? Anda tetap duduk di kursi Anda, mengamati, merasakan, tetapi tidak terseret oleh drama. Inilah esensi dari ketidakberpihakan emosi dalam kehidupan nyata. Anda hadir, Anda sadar, tetapi Anda tidak dikendalikan oleh perasaan. Marcus Aurelius, salah satu tokoh utama Stoikisme, pernah berkata, "Kita tidak terganggu oleh peristiwa itu sendiri, melainkan oleh pendapat kita tentang peristiwa itu." Emosi kita seringkali muncul sebagai reaksi spontan terhadap situasi atau peristiwa, tetapi jika kita berhenti sejenak dan memberi jarak, kita akan menyadari bahwa emosi tersebut adalah hasil dari interpretasi kita sendiri. Misalnya, ketika seseorang berkata sesuatu yang kasar, Anda mungkin langsung merasa marah. Namun, jika Anda mampu mengamati perasaan marah itu dari kejauhan, Anda akan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tentang saya? Atau ini tentang masalah yang sedang mereka alami? Dengan melakukan ini, Anda memutus rantai reaksi impulsif dan menggantinya dengan respons yang lebih bijak. Melatih ketidakberpihakan emosi berarti mengembangkan jarak antara diri kita dan perasaan kita.
Bayangkan sebuah sungai yang deras. Emosi Anda adalah aliran sungai itu. Kebanyakan orang terbawa oleh arus, terseret tanpa kendali. Namun, Anda memiliki pilihan untuk berdiri di tepi sungai itu, mengamati alirannya tanpa ikut tenggelam. Anda bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah rasa marah, ini adalah rasa sedih, ini adalah rasa takut. Tetapi Anda tetap berada di tepi, menjadi saksi dari emosi-emosi itu, bukannya menjadi korbannya. Praktik ini menjadi sangat penting di era modern, di mana informasi dan stimulus datang tanpa henti. Berita buruk, komentar negatif, atau peristiwa mengecewakan bisa datang kapan saja. Jika Anda bereaksi terhadap setiap hal kecil, Anda akan kelelahan secara emosional. Ketidakberpihakan emosi menawarkan Anda sebuah perlindungan batin, sebuah cara untuk tetap stabil di tengah badai informasi. Dalam hubungan antar manusia, ketidakberpihakan emosi memungkinkan kita untuk merespons dengan lebih bijaksana. Misalnya, ketika terjadi perselisihan, emosi yang tidak terkendali seringkali memperkeruh keadaan. Tetapi jika Anda mampu menjaga ketenangan dan melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas, Anda akan menemukan bahwa kebijaksanaan muncul di tengah ketenangan. Anda bisa mendengarkan dengan lebih baik, memahami sudut pandang orang lain, dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Bukan hanya itu, ketidakberpihakan emosi juga memberi kita kebebasan dari keterikatan berlebihan terhadap hasil atau ekspektasi. Seringkali, kita merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai harapan kita. Namun, dengan melatih sikap ini, kita belajar untuk menerima kenyataan apa adanya. Kita bisa menikmati perjalanan hidup tanpa dibebani oleh ketakutan akan kegagalan atau kehilangan. Ketidakberpihakan bukan berarti kita tidak peduli. Justru sebaliknya, kita hadir sepenuhnya dalam setiap momen, namun tanpa ketergantungan yang berlebihan pada hasilnya. Bagaimana kita melatihnya? Langkah pertama adalah kesadaran diri. Setiap kali Anda merasakan emosi kuat muncul, berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang saya rasakan? Mengapa saya merasakannya? Apakah saya harus bereaksi sekarang? Dengan memberi jeda, Anda menciptakan ruang untuk memilih respons terbaik. Langkah berikutnya adalah melatih perspektif. Ingatlah bahwa kehidupan ini seperti aliran sungai yang selalu berubah. Apa yang Anda rasakan hari ini mungkin tidak akan terasa sepenting itu besok atau tahun depan. Pada akhirnya, melatih ketidakberpihakan emosi bukan tentang menjauh dari kehidupan, melainkan tentang menguasai cara kita merespons kehidupan. Ini adalah jalan menuju kebebasan batin, di mana kita tidak lagi menjadi budak emosi, tetapi menjadi pengamat bijak dari segala yang datang dan pergi. Dengan sikap ini, kita dapat berjalan melalui badai kehidupan dengan kepala tegak dan hati yang tenang, menemukan kekuatan dalam ketidakberpihakan dan ketenangan dalam setiap langkah kita. 4. Tanyakan, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Dalam hidup, kita sering kali terjebak dalam pusaran emosi akibat peristiwa-peristiwa kecil yang sebenarnya tidak memiliki dampak jangka panjang. Sebuah komentar pedas dari teman, pekerjaan yang tertunda, atau segelas kopi yang tumpah bisa terasa seperti masalah besar di saat itu. Namun, jika kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Kita akan menyadari betapa banyak hal kecil yang kita beri perhatian berlebihan. Pertanyaan ini adalah salah satu prinsip Stoik yang paling sederhana namun mendalam. Filosofi ini mengajak kita untuk melihat sesuatu dari perspektif waktu yang lebih panjang. Banyak masalah yang terasa besar saat ini sebenarnya hanya memiliki dampak sementara. Bisa jadi dalam beberapa hari, minggu, atau bulan, kita bahkan akan lupa pernah merasa terganggu karenanya. Namun, di momen itu, kita seringkali membiarkan emosi kita mengambil alih kendali, membuat kita kehilangan ketenangan dan perspektif yang bijaksana.
Cobalah untuk mengingat kembali masalah yang membuat Anda khawatir 5 tahun lalu. Mungkin saat itu Anda gagal dalam wawancara kerja, kehilangan kesempatan besar, atau bertengkar dengan seseorang yang penting bagi Anda. Di waktu itu, semua terasa berat dan menyita energi emosional Anda. Namun, jika Anda melihat ke belakang hari ini, seberapa banyak dari masalah itu yang masih memengaruhi hidup Anda? Apakah masalah tersebut benar-benar sebesar yang Anda kira saat itu? Jawabannya, dalam banyak kasus adalah tidak. Apa yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya ternyata hanyalah sebuah rintangan kecil dalam perjalanan panjang kehidupan Anda. Konsep ini memberikan kita kebebasan dari jebakan reaksi berlebihan. Ketika dihadapkan dengan situasi yang menekan, kita cenderung melihatnya melalui kacamata sempit yang hanya berfokus pada saat ini. Namun, dengan bertanya, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Kita seolah-olah memutar mesin waktu ke masa depan. Dari sana, kita bisa memandang situasi saat ini dengan lebih objektif. Dan seringkali kita menyadari bahwa masalah tersebut sebenarnya tidak layak untuk menyita energi dan ketenangan batin kita. Prinsip ini juga membantu kita dalam mengatur prioritas. Dengan melihat segala sesuatu dari perspektif waktu yang lebih panjang, kita belajar membedakan antara masalah kecil dan masalah besar. Misalnya, kehilangan pekerjaan mungkin terasa menyakitkan sekarang, tetapi dalam jangka panjang, ini bisa menjadi awal dari peluang yang lebih baik. Sebaliknya, masalah kecil seperti perselisihan pendapat atau kritik dari orang lain yang seringkali membuat kita marah atau tersinggung akan tampak tidak berarti jika kita mengingat bahwa 5 tahun ke depan, hal tersebut tidak akan meninggalkan jejak apapun dalam hidup kita. Selain itu, pertanyaan ini membantu kita dalam menghindari stres yang tidak perlu. Seringkali, kecemasan muncul dari hal-hal yang di luar kendali kita, seperti opini orang lain atau hasil dari suatu tindakan. Dengan perspektif waktu, kita bisa bertanya, apakah ini layak membuat saya cemas sekarang? Apakah ini akan memengaruhi kebahagiaan saya di masa depan? Ketika kita menyadari bahwa masalah tersebut hanya bersifat sementara, kita akan lebih mudah untuk melepaskannya dan fokus pada hal-hal yang lebih berarti. Dalam situasi konflik, prinsip ini juga membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak. Sebagai contoh, ketika emosi memuncak dalam suatu pertengkaran, seringkali kita tergoda untuk mengatakan hal-hal yang menyakitkan hanya untuk memenangkan argumen. Namun, jika kita bertanya, apakah ini akan penting 5 tahun lagi, kita mungkin menyadari bahwa menjaga hubungan jauh lebih berharga dibandingkan memenangkan perdebatan sesaat. Pertanyaan ini memungkinkan kita untuk melihat gambaran yang lebih besar dan bertindak dengan lebih matang dan penuh kesadaran. Bahkan dalam aspek kehidupan profesional, pertanyaan ini bisa menjadi panduan yang efektif. Ketika dihadapkan dengan tekanan pekerjaan atau target yang tidak tercapai, tanyakan pada diri Anda, apakah kegagalan ini akan memengaruhi karier saya dalam 5 tahun? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. Kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan, dan dengan melihatnya dari perspektif yang lebih panjang, Anda akan lebih mudah untuk bangkit, belajar, dan bergerak maju. Melatih diri untuk bertanya, apakah ini akan penting 5 tahun lagi? Adalah latihan mental yang sederhana, namun sangat kuat. Ini adalah pengingat bahwa hidup terlalu singkat untuk dihabiskan pada hal-hal kecil yang tidak berarti. Fokuskan energi Anda pada hal-hal yang memiliki dampak jangka panjang, hubungan yang sehat, pertumbuhan pribadi, dan tujuan hidup yang lebih besar. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan hanya tentang menenangkan pikiran saat menghadapi masalah kecil, tetapi juga tentang hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. Dengan memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu, kita menciptakan ruang untuk ketenangan, kejelasan, dan kebahagiaan yang lebih dalam. 5.
Menulis jurnal stoik. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh distraksi, seringkali kita kehilangan momen untuk memahami diri sendiri dan apa yang sedang kita rasakan. Segalanya bergerak cepat, emosi datang dan pergi, keputusan dibuat tanpa refleksi, dan kebiasaan buruk berulang tanpa kita sadari. Dalam situasi seperti ini, menulis jurnal stoik menjadi salah satu praktik paling efektif untuk mengarahkan hidup ke jalur yang lebih tenang dan bijaksana. Jurnal stoik bukanlah sekadar catatan harian tentang peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda. Lebih dari itu, jurnal ini adalah ruang pribadi untuk merenung, mengevaluasi, dan berdialog dengan diri sendiri. Ini adalah tempat di mana pikiran, emosi, dan reaksi Anda dieksplorasi dengan jujur. Setiap peristiwa, baik besar maupun kecil, menjadi bahan refleksi yang mengarahkan Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf stoik, adalah contoh nyata dari praktik ini. Dalam jurnal pribadinya yang kemudian dikenal dengan judul Meditations, Marcus Aurelius tidak menulis untuk orang lain. Ia menulis untuk dirinya sendiri. Setiap malam, ia menuangkan pemikirannya tentang tantangan yang ia hadapi, kelemahan yang ia rasakan, dan prinsip-prinsip stoik yang ingin ia pegang teguh. Dengan menuliskan segala sesuatu secara jujur, ia tidak hanya menemukan kejelasan, tetapi juga memperkuat dirinya untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan keteguhan hati. Menulis jurnal stoik memberi Anda kesempatan untuk menggali emosi yang terpendam. Pernahkah Anda merasa marah, kecewa, atau cemas, tetapi tidak sepenuhnya memahami penyebabnya? Ketika Anda duduk dan menulis tentang pengalaman tersebut, Anda mulai mengurai benang kusut dalam pikiran Anda. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya merasa seperti ini? Apakah saya bereaksi berlebihan? Apakah ini berada dalam kendali saya atau tidak? Dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan ini dan menemukan jawabannya, Anda mulai memahami pola emosi Anda. Anda menyadari apa yang memicu reaksi Anda, bagaimana pola pikir Anda memengaruhi perasaan Anda, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk merespons dengan lebih bijaksana. Lebih dari itu, menulis jurnal stoik membantu Anda mempraktikkan kesadaran dan evaluasi diri. Pada akhir hari, Anda bisa merefleksikan apa yang telah terjadi. Keputusan apa yang Anda buat, bagaimana Anda merespons suatu situasi, dan apakah respons itu sesuai dengan nilai-nilai yang Anda pegang. Jika Anda marah atau impulsif, jurnal ini menjadi cermin yang memperlihatkan kelemahan itu. Jika Anda berhasil menahan diri atau bertindak dengan bijak, jurnal ini akan menjadi pengingat tentang kemajuan Anda. Ini adalah bentuk akuntabilitas pribadi, di mana Anda bertanggung jawab penuh atas pikiran, tindakan, dan reaksi Anda. Praktik menulis jurnal stoik juga mendorong Anda untuk memfokuskan perhatian pada hal-hal positif, seperti rasa syukur dan refleksi atas pelajaran yang didapat dari setiap tantangan. Misalnya, jika Anda menghadapi situasi sulit di tempat kerja atau kehidupan pribadi, tuliskan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana pengalaman ini membuat saya lebih kuat? Dengan cara ini, Anda tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi juga menggali makna dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Selain refleksi harian, jurnal stoik juga bisa digunakan untuk merencanakan ke depan. Misalnya, di pagi hari, Anda bisa menuliskan, prinsip apa yang ingin saya pegang hari ini? Bagaimana saya ingin merespons tantangan yang mungkin datang? Dengan memulai hari dengan niat yang jelas, Anda akan lebih siap menghadapi berbagai situasi yang muncul, bukan sebagai reaksi spontan, tetapi sebagai respons yang lahir dari pemikiran dan kesadaran mendalam. Bagaimana cara memulai? Tidak perlu rumit. Ambil buku catatan atau perangkat digital dan mulailah dengan menuliskan 3 hal sederhana. 1. Apa yang terjadi hari ini? Tuliskan peristiwa penting, besar atau kecil yang memengaruhi Anda.
2. Bagaimana Anda meresponsnya? Apakah respons Anda sesuai dengan nilai-nilai Anda? Apakah Anda bereaksi terlalu emosional atau berhasil tetap tenang? 3. Apa yang bisa Anda pelajari? Tuliskan pelajaran yang Anda dapatkan dan bagaimana Anda ingin memperbaikinya ke depan. Dengan melatih kebiasaan ini setiap hari, Anda akan mulai melihat perubahan dalam cara Anda berpikir dan merespons kehidupan. Anda akan menjadi lebih sadar akan pola emosi Anda, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Pada akhirnya, Jurnal Stoik bukan hanya tentang menulis, tetapi tentang memahami diri sendiri dan membangun kehidupan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip yang Anda yakini. Ini adalah praktik introspeksi yang membantu Anda tumbuh sebagai individu, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang menghadapi dunia yang seringkali penuh dengan kekacauan. Dengan memegang pena setiap malam, Anda tidak hanya merekam hari Anda, tetapi juga membentuk masa depan Anda dengan lebih sadar dan penuh makna. 6. Lihat hambatan sebagai peluang. Kehidupan seringkali menghadirkan berbagai rintangan yang datang tanpa permisi, mulai dari kegagalan, kehilangan, hingga kekecewaan yang menghantam kita dengan keras. Kebanyakan orang melihat hambatan sebagai musibah atau akhir dari segalanya. Namun, dalam pandangan filsafat Stoik, hambatan justru merupakan peluang tersembunyi, peluang untuk tumbuh, belajar, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Marcus Aurelius, salah satu pemikir Stoik terbesar, pernah menulis, "Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan." Ungkapan ini mengajarkan kita bahwa hambatan yang tampaknya menghalangi kemajuan justru bisa menjadi katalisator untuk perubahan dan pertumbuhan. Bayangkan sebuah sungai yang menemukan batu besar di jalurnya. Apakah sungai itu berhenti? Tidak. Air akan mengalir mengelilingi batu tersebut, menemukan jalur baru, atau bahkan secara perlahan mengikis batu itu. Sama seperti air yang fleksibel dan tak kenal menyerah, kita diajak untuk melihat hambatan sebagai sesuatu yang bisa mendorong kita menemukan jalan baru yang lebih baik. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kehilangan pekerjaan yang awalnya terasa seperti pukulan berat. Di permukaan, hal ini tampak sebagai kemunduran besar. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kehilangan tersebut bisa menjadi peluang untuk mengevaluasi hidup, mengejar impian yang tertunda, atau bahkan memulai bisnis yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Begitu juga dalam hubungan pribadi. Putus dari seseorang yang kita cintai memang menyakitkan. Tetapi di balik rasa sakit itu, seringkali ada ruang untuk menemukan kembali diri kita sendiri, memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, dan membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan. Pandangan Stoik ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ini adalah tentang mengubah perspektif kita terhadap apa yang terjadi. Hambatan bukan lagi sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan sikap positif dan penuh kesadaran. Rintangan menjadi guru terbaik dalam hidup, karena mereka menguji keberanian, kesabaran, dan tekad kita. Untuk mempraktikkan ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri ketika menghadapi kesulitan. Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana ini bisa membuat saya menjadi lebih baik? Dengan pertanyaan ini, kita menggeser fokus dari sikap pasrah atau putus asa menjadi pencarian makna dan solusi. Setiap hambatan yang kita hadapi mengundang kita untuk berpikir kreatif, beradaptasi, dan keluar dari zona nyaman. Filsuf Stoik Seneca juga pernah mengatakan bahwa kesulitan adalah medan latihan bagi jiwa. Sama seperti otot yang menjadi lebih kuat ketika diberikan beban, karakter kita juga tumbuh melalui tantangan.
Tanpa hambatan, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita sebenarnya. Orang yang tidak pernah menghadapi tantangan mungkin terlihat nyaman, tetapi pada akhirnya mereka tidak tumbuh. Sebaliknya, mereka yang mampu melihat rintangan sebagai peluang akan menjadi individu yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi badai kehidupan. Dalam dunia profesional, prinsip ini juga sangat relevan. Seorang pemimpin yang bijak tidak akan melihat krisis sebagai akhir dari bisnisnya, melainkan sebagai kesempatan untuk berinovasi dan memperkuat timnya. Perusahaan besar seperti Apple atau Amazon pernah mengalami masa-masa sulit, tetapi justru dari kesulitan itulah mereka menemukan inovasi yang mengubah dunia. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi. Setiap kali kita menghadapi hambatan, kita diberi kesempatan untuk menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Pada akhirnya, melihat hambatan sebagai peluang adalah tentang mengganti keluhan dengan tindakan. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" kita bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Dengan pendekatan ini, kita mengambil kembali kendali atas hidup kita. Hambatan bukan lagi sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tantangan yang akan membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita mampu memandang kesulitan dengan sikap seperti ini, hidup terasa lebih ringan. Hambatan bukan lagi tembok penghalang, tetapi jembatan menuju pertumbuhan dan kesuksesan. Setiap tantangan yang datang membawa peluang yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Dalam perspektif Stoik, kehidupan tidak akan pernah bebas dari rintangan, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk menghadapinya dengan kepala tegak, hati terbuka, dan pikiran yang penuh harapan. 7. Latih rasa syukur. Di tengah kehidupan yang sibuk dan penuh tuntutan, seringkali kita fokus pada apa yang tidak kita miliki, apa yang gagal kita capai, atau pada masalah yang terus datang tanpa henti. Pikiran kita cenderung berputar pada kekurangan, sehingga kita lupa melihat betapa banyaknya hal yang sebenarnya patut kita syukuri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa rasa syukur adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan batin dan hidup yang lebih bermakna. Bagi para Stoik, bersyukur bukan sekadar tindakan formal, melainkan sebuah latihan mental yang membentuk cara kita memandang dunia. Seneca, salah satu filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa kecemasan tentang masa depan." Kata-kata ini mengandung makna mendalam bahwa dengan bersyukur, kita dapat memusatkan perhatian pada apa yang kita miliki saat ini, bukan pada apa yang kita kejar atau apa yang telah hilang. Ketika kita mampu melihat keindahan dalam hal-hal kecil, kita menemukan ketenangan dan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Latihan rasa syukur dimulai dengan menghargai hal-hal sederhana yang sering kita abaikan. Udara segar yang kita hirup setiap pagi, kesehatan yang masih kita miliki, sinar matahari yang menghangatkan tubuh, atau kehadiran orang-orang yang menyayangi kita. Semua ini adalah karunia yang sering kita anggap remeh. Namun, coba bayangkan jika satu saja dari hal tersebut hilang. Apakah kita masih bisa merasa tenang dan bahagia? Disinilah pentingnya melatih diri untuk menyadari bahwa banyak hal kecil yang kita miliki saat ini adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa jika saja kita memilih untuk menghargainya. Bersyukur juga melatih kita untuk melihat sisi positif dari setiap pengalaman, termasuk dalam tantangan dan penderitaan. Dalam pandangan Stoik, setiap kesulitan adalah pelajaran berharga. Ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan, atau rintangan hidup, alih-alih hanya berfokus pada rasa sakitnya, kita bisa bertanya, apa yang bisa saya syukuri dari situasi ini? Apa yang bisa saya pelajari? Rasa syukur mengubah cara kita merespons kesulitan, dari keluhan menjadi penerimaan, dari kekecewaan menjadi pertumbuhan. Marcus Aurelius,
dalam meditations, seringkali merenungkan hal-hal yang ia syukuri meskipun hidupnya penuh dengan tekanan sebagai seorang kaisar. Ia bersyukur atas guru-guru yang membentuk karakternya, keluarga yang mendukungnya, dan bahkan tantangan yang membuatnya lebih kuat. Dengan menulis dan mempraktikkan rasa syukur setiap hari, ia mampu menjaga ketenangan dan fokus pada nilai-nilai hidupnya. Lalu, bagaimana kita bisa memulai latihan ini? Praktiknya sederhana, tetapi efeknya sangat mendalam. Setiap malam sebelum tidur, luangkan beberapa menit untuk merenungkan hari yang telah berlalu. Tanyakan pada diri sendiri. 1. Hal apa yang paling saya syukuri hari ini? 2. Momen kecil apa yang membuat saya tersenyum atau merasa tenang? 3. Apa pelajaran berharga yang saya dapatkan, bahkan dari situasi yang sulit? Menuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari, meskipun itu sesederhana secangkir kopi hangat atau sapaan ramah dari seseorang, akan membantu Anda melihat hidup dengan perspektif yang lebih positif. Semakin sering Anda melakukannya, semakin terbiasa pikiran Anda untuk fokus pada keberlimpahan yang sudah ada, bukan pada kekurangan yang hanya menciptakan rasa gelisah. Lebih dari itu, praktik rasa syukur juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menghargai kebaikan yang diberikan orang di sekitar kita, baik berupa dukungan, waktu, atau kasih sayang, dan mengungkapkan apresiasi dengan tulus, kita membangun ikatan yang lebih dalam dan bermakna. Dengan cara ini, rasa syukur menjadi kekuatan yang menciptakan siklus positif di dalam kehidupan kita. Selain membawa kebahagiaan batin, rasa syukur juga melindungi kita dari sifat serakah dan iri hati. Dalam dunia modern, yang seringkali memuja lebih banyak harta, lebih banyak pencapaian, rasa syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang sudah ada. Dengan bersyukur, kita melepaskan keinginan yang berlebihan dan menemukan kebebasan dalam kepuasan. Pada akhirnya, rasa syukur adalah jangkar yang menghubungkan kita dengan kehidupan saat ini. Menghargai setiap napas, setiap kesempatan, dan setiap pengalaman. Ini adalah pengingat bahwa di tengah segala ketidakpastian, selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Dengan melatih rasa syukur setiap hari, kita membangun fondasi yang kokoh untuk hidup yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih bermakna. Hidup, seperti yang kita tahu, penuh dengan tantangan, perubahan, dan kejutan yang tak terduga. Namun, dengan mempraktikkan kebijaksanaan stoik yang telah kita bahas, memahami apa yang bisa dikendalikan, merenung sebelum bereaksi, melatih ketidakberpihakan emosi, bertanya, apakah ini akan penting dalam 5 tahun, menulis jurnal, melihat hambatan sebagai peluang, dan memupuk rasa syukur, kita dapat menemukan jangkar di tengah badai kehidupan. Filsafat stoik bukan sekadar teori kuno yang ditinggalkan oleh para pemikir besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, atau Seneca. Ini adalah panduan praktis yang, jika kita internalisasi, akan membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Setiap pelajaran yang diajarkan stoikisme mendorong kita untuk menjadi penguasa atas diri kita sendiri, bukan korban dari keadaan eksternal atau gejolak emosi. Ketika kita mulai menerapkan prinsip-prinsip ini, kita akan menyadari bahwa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang bergantung pada dunia di luar sana, tetapi lahir dari dalam diri kita sendiri. Hidup mungkin tidak akan pernah bebas dari kesulitan, tetapi kita selalu memiliki pilihan tentang bagaimana kita meresponsnya. Dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati, kita bisa berjalan melalui setiap badai dengan kepala tegak dan hati yang penuh ketenangan. Sebagai penutup, mari kita renungkan kutipan dari Marcus Aurelius. Kehidupan seseorang tidak lebih dari apa yang dipikirkan tentangnya. Dunia di sekitar kita adalah pantulan dari pikiran kita sendiri,
Jika kita mampu mengubah cara kita berpikir dan merespons, kita bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, pelajaran mana yang paling berkesan bagi Anda, atau bagaimana filosofi Stoik telah membantu Anda menghadapi tantangan hidup. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan mencari kebijaksanaan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran, tetaplah tegar, dan jangan pernah berhenti mengejar kedamaian dalam diri Anda.